Diriwayatkan, tatkala anak-anak, Raden Patah disebut dengan nama Raden Praba. Ibunya memberikan nama Jinbun, oleh sebab itu, ada yang menyebut pula, dengan sebutan Panembahan Jinbun. Gurunya, ialah Sunan Ampel, memberikan gelar Abdul Patah, Raden Patah, oleh para waliullah, disebut Sultan Alam Akbar. Warga masyarakat biasa menyebut Raden Natapraja, Sunan Demak, ialah Sunan Kuning, Sultan Bintara namanya yang lain. Sedangkan Pangeran Sabranglor, tatkala anak-anak, namanya Raden Surya, setelah ia dianggap sudah menjadi seorang muslim, yang alim dan berbakat, diberilah gelar Raden Yunus. Pada waktu menjadi bupati disebut, Dipati Yunus. Pada umur 23 tahun, ia pergi ke Malaka, di sana, ia menjadi pemuka orang-orang Jawa di desa Upih. Di sana, diberi gelar kehormatan dengan nama Ki Datuk Qodir, Abdul Qodir namanya yang lain, disebabkan ia pergi ke utara, yaitu ke Malaka, oleh karenanya masyarakat, menyebutnya Pangeran Sabranglor. Ki Datuk Qodir, menikah dengan puteri penghulu masyarakat desa Upih pada tahun 1427 Saka, atau tahun 1506 Masehi. Ia juga, menikah dengan Nyai Mas Ratu Ayu, ialah sebagai istri yang kedua, pada tahun 1433 Saka, atau tahun 1512 Masehi. Pada waktu, ia menjadi Sultan Demak II, disebut Sultan Yunus Abdul Qodir Ibnu Abdul Patah Al-Jawi. Sedangkan Raden Trenggono, ketika anak-anak, bernama Raden Ahmad. Oleh gurunya, diberi nama Abdul Arifin. Dahulu, ketika ayahandanya melawat ke Sultan Trenggono di Hujung Mendini, atau Semenanjung Malaya, bertepatan dengan ibunya mengandung dirinya, ketika lahir diberinya nama Raden Trenggono. Tatkala Raden Trenggono menjabat menjadi raja, ia bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin Ibnu Abdul Patah Al-Jawi. Adapun Senapati Perang Kerajaan Demak, ialah Sunan Undung, lalu digantikan oleh Sunan Kudus, Jafar Sadik namanya yang lain. Sedangkan Senapati Sarwajala, atau Panglima Angkatan Laut, ialah Pangeran Sabranglor. Sedangkan Senapati Yudalaga, Panglima Perang Darat Kerajaan Cirebon, ialah Pangeran Carbon, putra Pangeran Cakrabuana, yang kedua Dipati Cangkuang. Senapati Sarwajala, atau Panglima Angkatan Laut ialah Ki Ageng Bungko, Raden Jaka Taruna namanya yang lain, ia berasal dari Blambangan, Jawa Timur, tatkala itu, ia masih berusia muda. Panglima Angkatan Laut yang kedua ialah Dipati Keling. Tunda dulu riwayat ini sebentar, selanjutnya digantikan dengan riwayat yang lain. Meskipun demikian, Kerajaan Demak sudah berdiri dengan Sultan yang pertama ialah Raden Patah, kekuasaannya hanya baru setengah daerah pesisir di Jawa Timur, akan tetapi, Kerajaan Majapahit belum sirna. Di sebelah selatan timur, di wilayah Jawa Timur, di situ berdiri Raja Prabu Girindrawardana, ia disebut juga Prabu Brawijaya, diceritakan bahwa Sang Prabu Majapahit membunuh patihnya, ialah Rakyat Putahan, lalu Sang Prabu Girindrawardana dibunuh oleh Prabu Udara, ialah Patih Kediri. Prabu Udara ialah putra Sang Patih Majapahit, Rakyat Putahan. Kemudian Sang Patih yang mati itu, digantikan oleh Prabu Udara, menjadi Raja Majapahit pada tahun 1420 Saka, atau tahun 1499 Masehi, dengan gelar Prabu Brawijaya juga. Dirasakan olehnya, bahwa para adipati pesisir Jawa Timur, tidak lagi memikirkan kepada Majapahit, bukankah sang adipati pesisir semuanya sudah bersahabat dengan Raja Demak, dan menguasai seluruh pelabuhan dan perahu di pesisir. Oleh karena itu, Prabu Udara kemudian bersahabat dengan orang-orang Portugis, yang telah menjajah Malaka di Sanghyang Hujung. Lalu, Prabu Udara mengutus beberapa para pembesar negeri Majapahit ke Malaka, ialah kepada pimpinan bala tentara Portugis, Bungker Bule, atau de Albuquerque namanya, dengan membawa barang-barang hadiah, anggapannya ialah, agar bala tentara Portugis selalu membantu Majapahit, apabila sewaktu-waktu bala tentara Demak menyerang Majapahit, akan tetapi Portugis tidak pernah muncul-muncul di Majapahit. Oleh karena itu, pada tahun 1439 Saka, atau tahun 1518 Masehi, Demak menyerbu Kerajaan Majapahit. Bala tentara besar Demak mendatangi Kerajaan Majapahit. Penyerangan Demak ini, dibagi menjadi dua, separuh adalah pasukan pedati yang dipimpin oleh Raden Patah dan Panglima Angkatan Perang Sunan Kudus. Perjalanan ini mendapatkan kesulitan di Madiun, lalu Kediri, kemudian di Majapahit. Sedangkan, bala tentara yang menaiki perahu yang banyak itu, dipimpin oleh Pangeran Sabranglor, Patih Yunus namanya yang lain, mendatangi Sedayu, lalu ke Japara.
Dari Japara yang dipimpin oleh Pangeran Sabranglor berhadapan dengan bala tentara yang dipimpin oleh Raden Patah, lalu mereka bergabung menjadi satu untuk secara bersama-sama untuk menyerang Majapahit. Akhirnya Demak dan Majapahit berperang, saling menusuk. Bala tentara Demak menggepur Majapahit. Perang mereka amat bersemangat, saling memukul, saling menusuk. Bala tentara Demak sangat bersemangat dan terus mendesak bagaikan babi hutan menyeruduk. Mereka saling menginginkan kemenangan. Akhirnya, bala tentara Majapahit dilumpuhkan oleh bala tentara Demak, sisa-sisa bala tentara Majapahit, melarikan diri ke timur, masuk hutan keluar hutan, tujuannya ke Blambangan, karena di Blambangan masyarakatnya belum memeluk agama Islam, dan tidak tunduk kepada Sultan Demak. Setahun kemudian, yaitu tahun 1519 Masehi, Raden Patah Sultan Demak I wafat, lalu puteranya yaitu Pangeran Sabranglor, menggantikan ayahandanya menjadi Sultan Demak II, lamanya 3 tahun. Sesudah Pangeran Sabranglor wafat, adiknya ialah Raden Trenggono menggantikan kakaknya menjadi Sultan Demak III, begitu juga Majapahit sudah sirna. Tetapi sisa-sisa bala tentara Majapahit melarikan diri ke Blambangan untuk menggabungkan diri dengan bala tentara Blambangan, sebab mereka memeluk agama Hindu-Buddha. Adapun kota Raja Majapahit saat itu, ialah Panarukan, Pasuruan, dan Blambangan. Ada juga sisa pasukan Majapahit itu, yang melarikan diri ke Pulau Bali, oleh karena itu pada tahun 1468 Saka, atau tahun 1547 Masehi, Raden Trenggono menyerbu ke Pasuruan. Dahulu, riwayat bala tentara Demak berperang di Jawa Barat, sudah diriwayatkan dalam Pustaka Nagara Kertabumi bagian 2. Dalam naskah ini, bagian 3 akan diriwayatkan berperangnya bala tentara Demak di Jawa Timur, penyerbuan Raja Supiturang, yaitu Sang Prabu Rangga Permana, yang selalu menyerbu ke desa-desa yang di bawah kekuasaan Demak. Banyak golongan pengikut Demak terbunuh di desa-desa wilayah 2 kota, ialah kota Giri dan Gresik. Bala tentara Supiturang berdatangan di kota-kota itu, banyak warga masyarakat yang dibunuh dan harta bendanya dirampas. Perbuatan dan penyerbuan yang semena-mena, dari kerajaan Supiturang itu, mendapat dukungan dari Ratu Daha dan Mataram, karena mereka berkeinginan menghancurkan kekuasaan kerajaan Demak. Dengan demikian, Sultan Trenggono berkeinginan untuk memerangi Raja Supiturang dengan kerajaan-kerajaan wilayahnya, yaitu Daha dan Mataram. Kemudian, Demak memerangi Supiturang. Penyerangannya sangat tiba-tiba, sehingga peperangan mereka amat tangguh. Saling pukul, saling tusuk, bala tentara Demak serempak menerjang menuju ke kota kerajaan, bala tentara Supiturang sungguh-sungguh bertahan. Tetapi walaupun demikian, banyak yang terbunuh, berguguran di medan laga, akhirnya Demak memperoleh kemenangan. Sisa bala tentara Supiturang, banyak yang melarikan ke Blambangan, raja dan para pengiringnya, melarikan diri ke hutan, bersembunyi, keluar hutan masuk hutan. Setelah itu, lalu Daha, kemudian Mataram, semuanya dapat dikalahkan oleh Demak. Peperangan ini, memakan waktu selama 3 bulan. Bala tentara Supiturang, yang masih sisa, di Daha dan Mataram, melarikan diri ke Pasuruan, Panarukan, dan Blambangan. Kemudian, yang negaranya kalah perang, tunduk di bawah kekuasaan Demak. Oleh karena, 3 kerajaan dijadikan satu, yaitu, pasukan tentara Panarukan, Pasuruan, dan Blambangan pada waktu itu besar sekali jumlahnya, tidak terhitung banyaknya. Oleh sebab itu, Sultan Trenggono meminta bantuan kepada Sunan Jati, agar bala tentara Cirebon, Banten, dan Sunda Kalapa dapat turut memerangi semua kerajaan Hindu yang ada di Jawa Timur. Kebetulan, Sunan Jati mengabulkan maksud dan tujuan Sultan Demak III, dan menyambutnya dengan sukacita. Oleh karena itu, Sultan Demak III mengutus adiknya, ialah Ratu Pembayun, pergi ke Sunda Kalapa untuk menghadap kepada Fadilah Khan, atau Fatahillah, ialah Bupati Sunda Kalapa, agar bala tentara Jawa Barat, bisa membantu untuk memerangi kerajaan Blambangan, Panarukan, dan Pasuruan. Oleh karena itu, bala tentara Jawa Barat sejumlah 7.260 orang. Amat berbeda sekali, tatkala memerangi Portugis di Sunda Kalapa. Dahulu, pimpinan Sinto Bule atau Francisco de Sá, namanya hanya cukup dengan 42 orang saja. Seluruh bala tentara besar itu, dipimpin oleh sang Panglima Perang, Fadilah Khan atau Fatahillah, sebagai Panglima Angkatan Perang Jawa Barat berangkat menuju Jawa Timur. Setelah memakan waktu 14 hari perjalanan, bala tentara besar Jawa Barat itu, tibalah di Japara, lalu bergabung dengan bala tentara Demak. Kemudian, bala tentara besar itu menyerbu Panarukan.
Bala tentara Demak dan bala tentara dari Jawa Barat seluruhnya dipimpin oleh Sultan Trenggono dan Panglima Besar Angkatan Perang. Di sana, Raja Panarukan telah menyiapkan bala tentara besar dengan 3.007 perahu besar kecil, lalu, di tengah lautan, berperanglah mereka yaitu, pasukan Demak melawan pasukan Panarukan. Dalam peperangan laut itu, banyak perahu yang hancur dan karam, sisanya mengundurkan diri ke pesisir, lalu segera memperkuat bala tentara yang ada di kota kerajaan. Tatkala itu, semangat pasukan meluap-luap, hiruk-pikuk suaranya menggetarkan hati. Tidak lama antaranya, bala tentara Demak menyerbu kota Panarukan. Tatkala keremangan senja menjalari alam, penyerangan itu bergemuruh suaranya, bagaikan babi hutan menyeruduk, tidak ingat selembar nyawa. Bala tentara Belambangan dan Pasuruan tiba di Panarukan dan segera memberikan bantuan kepada bala tentara Pasuruan. Para pemuka wilayah, dari desa-desa sekitarnya, datang di medan laga untuk berperang menyerbu bala tentara Demak. Tidak berapa lama, maka peperangan menjadi semakin sengit. Bala tentara Demak dan Panarukan banyak yang sudah mati. Sultan Demak dan para panglima, para perwira, dan para senapati berlumuran darah di tubuhnya, karena bala tentara Panarukan belum kalah, bangkai-bangkai bergelimpangan di mana-mana tidak terhitung banyaknya. Amat seram jalannya peperangan, saling pukul, saling tangkis, dan tusuk dengan sangat lincahnya, kedua belah pihak sama-sama kuatnya. Sultan Demak berkeinginan untuk mengakhiri peperangannya, kedua belah pihak sudah banyak yang mati terbunuh. Para pembesar negara, panglima, dan Sultan Demak berkumpul mengadakan pertemuan untuk merundingkan perihal perang. Pertama, bukankah sebagai pokok pembicaraan mengejar Supiturang dengan ratu-ratu bawahannya? Sedangkan Sultan Demak III, Raden Trenggono, terluka berlumuran darah dan memanggil-manggil hamba sahayanya, Samapi 3 kali tidak mendengarnya. Adapun pembantu sahayanya itu adalah seorang anak-anak, yang masih berusia 10 tahun, putra Patih Surabaya. Marahlah Sultan Demak III, kepada anak itu, tidak mengerti maksud Sultan, ialah untuk disuruh mengambil tempat kapur sirih, lalu anak itu ditempelengnya, tidak seberapa sakitnya. Tidak lama kemudian, sang anak karena kesakitan, maka timbul marahnya, kemudian mencabut kerisnya, langsung ditusukkan. Sang anak melakukan itu karena ingin membalas, karena sakit hatinya kepada sang sultan. Akhirnya, Sultan Demak III, tertusuk oleh keris sang anak, lalu anak itu lari. Sang Sultan Demak III, wafat. Sang anak ditangkap oleh prajurit yang sedang menjaga sang sultan, karena ia adalah pasukan Bayangkari Sultan Demak. Akhirnya anak itu dibunuh, dan ibu bapaknya serta sanak saudaranya dibunuh semua. Ternyata, sebabnya ayah sang anak dan sanak saudaranya adalah sekutu dengan Raja Supiturang, Sang Prabu Rangga Permana. Memang Sang Prabu Rangga Permana telah menyuruhnya untuk membunuh Sultan Demak III, demikianlah, kehendak Sang Prabu Rangga Permana. Setelah selesai mengurus jenazah Sang Sultan Demak III, kemudian semua bala tentara Demak pulang ke Demak, begitu pula jenazah dibawa pulang ke Demak. Terhentilah peperangan itu. Keinginan Sang Sultan Demak untuk mengejar Supiturang dengan seluruh raja-raja sekutunya gagal. Setelah wafatnya Sang Sultan III, Raden Trenggono, di Demak lalu timbul huru-hara, karena para keturunan dan kerabatnya semua menginginkan singgasana kerajaan Demak. Perlu diketahui, menurut perkiraannya, setelah wafatnya Pangeran Sabranglor, ialah Sultan-Sultan Demak II, seharusnya yang menjadi Sultan Demak III adalah Pangeran Sekar Sedalepen. Tetapi ketika itu sang pangeran dibunuh oleh Sunan Prawata, ialah putra Raden Trenggono. Oleh sebab itu, Raden Trenggono menjadi Sultan Demak III, menggantikan kedudukannya. Sultan Trenggono menjadi sultan lamanya 25 tahun. Sesudah ayahandanya wafat, Sunan Prawata ingin menggantikan kedudukannya, tetapi Arya Panangsang, putra Pangeran Sekar Sedalepen, balas dendam. Sunan Prawata dibunuh oleh Arya Panangsang. Huru-hara Demak, bunuh-membunuh di antaranya beberapa kerabat menjadi korban, yaitu beberapa bala tentara Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad Arifin, ialah Pangeran Pasarean, namanya yang lain, putra Sunan Jati Cirebon yang membantu kepada pasukan lalu menyerbu memerangi pasukan Arya Panangsang, ialah Bupati Jipang. Karena Arya Panangsang unek-unek Demak dengan membunuh Sunan Prawata, pasukan Cirebon banyak yang mati. Sedangkan Pangeran Pasarean gugur ditusuk oleh Arya Panangsang di dalam peperangan itu. Kemudian jenazah Pangeran Pasarean dibawa ke Cirebon. Pangeran Pasarean adalah suaminya putri Demak yang bernama Nyai Mas Ratu Nyawa, ialah adik Sultan Trenggono, yaitu anak Raden Patah. Ketika itu, Pangeran Pasarean sedang bermukim sementara di Demak dengan istrinya.
Tatkala itu, sang pangeran amat besar pengaruhnya di Cirebon, karena ia mewakili kedudukan singgasana Sunan Jati Cirebon. Akhirnya, Arya Panangsang dibunuh oleh Ki Ageng Pamanahan diperintah oleh Adiwijaya, kemudian Adiwijaya menjadi Sultan Pajang. Dahulunya, Arya Panangsang murid Sunan Kudus, yang senantiasa bersahabat dengan Bupati Jipang. Dalam huru-hara keributan, banyaklah orang-orang penting menjadi korban pembunuhan, seperti halnya Pangeran Hadiri suami Nyai Ratu Kalinyamat, adik Sultan Trenggono, dibunuh oleh Arya Panangsang.